Baik Bapak Ibu, selamat malam bagi yang di gereja maupun yang di Zoom atau YouTube. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam tema besar Injil Sinopsis. Kita sampai pada Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Ya, akan kita baca. Tolong diperhatikan karena ini penting dan banyak orang salah memahami gitu ya, salah memahami seolah-olah orang Kristen tuh harus ikut-ikutan cerdik dalam arti licik seperti perumpamaan ini, padahal bukan itu. Ya, kita akan baca. Silahkan. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, judul perikop Lukas 16 ayat 1 sampai 13 itu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Perikop bukan firman Tuhan ya. Perikop ini judul yang diberikan oleh pencetak Alkitab LAI. Saya tidak sependapat Bapak Ibu tentang saya tidak sependapat dengan judul yang diberikan dalam perikop ini. Karena kita tidak pernah dianjurkan untuk tidak jujur. Ya. Saya memberi judul bacaan ini hamba yang cerdik. Hamba yang cerdik. Kenapa? Karena kita hamba-hamba Tuhan. Dituntut cerdik. Seperti orang dunia. Tetapi
tidak melakukan yang tidak jujur seperti orang dunia. Paham ya? Bingung Pak? Oke, kita lanjut dulu. Kalau kita mendengar bacaan tadi, sebetulnya Tuhan tidak sedang memuji perilaku korup bendahara ini. Enggak, Tuhan tidak memuji korupsinya. Dikatakan kan bendahara ini menghambur-hamburkan uang, hidup foya-foya pakai uang perusahaan, istilahnya kan gitu. Tuhan tidak sedang memuji perilaku korupnya. Jelas tidak jujur itu dosa dan tidak akan dipuji, jelas. Tetapi Tuhan sedang memuji persiapan atau tindakan sebelum berhenti bekerja sebagai bendahara. Yang dinilai Tuhan tuh cerdik itu persiapan bendahara yang tidak jujur ini dalam menghadapi pemecatan. Gitulah. Dia pakai uang perusahaan untuk melakukan perbuatan baik dengan klien-kliennya. Sekalian gitu loh istilahnya, aku dituduh korupsi, aku ketahuan korupsi, ya sudah, aku pakai sebagian uangku untuk berbuat baik, ngasih diskon hutang kepada klien-kliennya. Supaya setelah dia berhenti bekerja, dia punya nama baik di hadapan klien-klien itu. Sehingga dia masih dapat hoping, sehingga dia masih dapat kesempatan bisa berbisnis dengan klien-klien yang pernah mendapatkan kebaikannya. Itu yang dipuji Tuhan, bukan korupsinya ya. Sesungguhnya persiapan atau tindakan anak-anak dunia ini perlu dimiliki anak-anak terang. Jelas anak-anak terang itu harus jujur dalam bekerja, tidak boleh korup, itu jelas. Tetapi juga harus cerdik mempersiapkan masa-masa setelah tidak bekerja. Sehingga diterima di kemah abadi. Yang Tuhan inginkan dari kita, hamba-hambanya, tetap kerja dengan jujur, tetap tidak korupsi. Tapi persiapkan diri setelah kita tidak hidup, setelah kita tidak bisa berkarya, kita diterima di kemah abadi. Apa yang harus kamu lakukan dengan karyamu, sehingga karyamu ini juga bermanfaat, bernilai kekal setelah kamu tidak ada di dunia ini. Itu loh maksudnya. Bapak Ibu, istilah jujur itu baik. Ya, istilahnya ya. Jujur itu baik, tapi jangan bodoh. Suci itu harus, tapi bijaksana itu penting. Apa gunanya kita suci tapi tidak bijaksana? Tuhan tidak mau orang benar hanya suci hidupnya, tetapi juga bermanfaat dalam menjalani hidup. Cerdik yang dimaksud adalah bijaksana, kreatif, berhikmat, ya, mempersiapkan masa-masa setelah hidup ini berlalu, itu bijaksana, itu cerdik. Jadi cerdik di sini Bapak Ibu jangan dipahami licik, licat gitu ya. Enggak itu maksudnya. Tuhan tidak pernah memuji kelicikannya. Tetapi Tuhan memuji sikap hatinya yang tidak gegabah. Sikap hatinya yang tahu dia harus berbuat apa untuk menghadapi situasi kondisi tidak bekerja. Itu. Bapak Ibu, kita akan membedah kata cerdik. Kata cerdik di ayat itu adalah phronimos. Phroneo, phronimos. Nah itu phronimos. Yang dipakai cerdik itu phronimos. Ya, kata cerdik di ayat itu adalah phronimus, phronimos. Berasal dari bahasa Yunani kuno yang sampai sekarang masih dipakai, ya. Secara singkat artinya adalah dengan bijaksana.
Itu arti phronimos. Dengan penuh pertimbangan, secara logis, dengan penuh kehati-hatian, itu phronimos. Kata ini merupakan bentuk keterangan adverb ya, yang berakar dari kata phronis atau phren, yang berarti pikiran, akal budi, kesadaran. Berarti Tuhan itu sedang memuji apa? Kehati-hatian bendahara ini. Tuhan sedang memuji logika bendahara ini. Itu bukan licik ya, tapi cerdik, bijaksana, logis gitu. Jadi Bapak Ibu, ya, melakukan sesuatu secara phronimos berarti kita melakukannya tidak berdasarkan dorongan emosi sesaat, melainkan menggunakan akal sehat dan kedewasaan berpikir. Itu arti penting, itu arti yang utama. Jadi saat Tuhan memuji kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini, yang dipuji adalah pikirannya yang jauh berpikir ke depan. Pikirannya yang tidak gegabah. Tahu mau dipecat, dia tidak gegabah, tidak emosional. Dia berpikir dengan logis, apa yang harus aku lakukan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan dituntut Bapak Ibu untuk bisa berpikir logis, berhati-hati, berpikir jauh ke depan, berpikir di luar berpikir jauh melampaui kubur. Jangan berpikir pas hidup ini saja. Oh aku enak, nyaman, depositoku cukup, tenang. Tidak, jangan. Berpikirlah hati-hati. Jika di balik kubur ada kehidupan, apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Jika di balik pemecatan, di balik kematian maksudnya, ada kehidupan, apa yang kamu lakukan? Sejak hidup ini kamu harus cerdik. Itu. Bapak Ibu, dalam penggunaan umum, kata phronimos ini sering ditemukan dalam dua frasa. Phronimos poion, ya, phronimos poion, yang berarti melakukan hal bijaksana, bertindak dengan tepat. Ini contoh umum ya, contoh umum, bukan dari Alkitab, tapi contoh umum dalam frasa-frasa Yunani. Jika seseorang memutuskan untuk menabung, daripada membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting, maka orang Yunani akan mengatakan, ia seseorang yang phronimos poion. Ya. Kalau orang dalam hidupnya lebih baik menabung daripada boros dengan membelanjakan hal-hal yang tidak penting, ini yang disebut orang yang sangat bijak. Orang bijaksana itu orang yang mau menabung, orang yang mau menyisihkan duitnya daripada membelanjakan untuk hal-hal yang tidak penting. Bukan pelit ya, tidak membelanjakan hal-hal yang tidak penting. Lebih baik menabung. Ya, dalam hikmat orang Yunani, ini yang disebut bijaksana. Tindakan yang sangat bijak itu phronimos. Ini contoh saja supaya Bapak Ibu tahu maksud arti cerdik yang dikatakan Tuhan itu apa maksudnya. Lalu istilah stomen kalos bla 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 phronimos ya. Ini juga ungkapan kuno gereja timur ya. Secara harafiah berarti mari kita berdiri dengan baik. Mari kita penuh kesadaran. Mari kita penuh dengan kebijaksanaan. Gitu. Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan ini sering digunakan untuk mengingatkan seseorang. Ayo fokus yuk. Ayo perhatikan sekitarmu yuk. Ayo hidup jangan gegabah yuk. Fokus yuk. Phronimos itu. Phronimos yuk, itu fokus yuk. Itu loh.
Jangan ngelantur, hidup ini jangan ngelantur, hidup ini jangan enak sendiri. Perhatikan yuk, fokus yuk. Gitu. Apalagi kita orang Kristen, fokus yuk, di kekekalan yuk. Gitu loh. Itu phronimos, itu cerdik. Jadi cerdik ini jangan dianggap licik ya. Jadi jangan ambil liciknya bendahara yang tidak jujur ini. Tetapi ambil sikap hatinya dalam mempersiapkan pemecatan itu. Kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita dalam mempersiapkan kematian itu. Bapak Ibu, dalam konteks perumpamaan ini Tuhan tidak mau orang benar menggunakan uang atau mamon hanya untuk kesenangan hidupnya. Dikatakan bendahara itu foya-foya kan? Seharusnya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan mampu mengelola uang untuk membentuk karakter yang pantas di kekekalan. Kita ini hamba Tuhan, selama hidup ini jangan senang-senang tok. Jangan foya-foya saja. Jangan belanja untuk hal-hal yang tidak penting saja. Tetapi gunakan uang itu untuk membentuk karakter yang baik. Persiapkan kematian itu dengan berbuat baik. Persiapkan kematian itu dengan kita menjadi berkat, membentuk karakter ilahi. Itu Bapak Ibu. Sebelum kita dipecat jadi manusia. Halo? Kan kita suatu saat dipecat Bapak Ibu jadi manusia, betul enggak? Saya mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi. Tapi pasti kan? Tidak ada yang tidak mati kan? Semua kita akan dipecat jadi manusia hidup. Kita akan menghadapi hidup di balik kubur. Persiapkan. Kecerdikan atau kebijaksanaan yang ditekankan adalah kemampuan mempersiapkan diri sebelum tidak punya kesempatan berkarya lagi. Dalam hidup ini selesai. Bapak Ibu, kata phronimos itu adalah pujian. Kata phronimos itu adalah ajakan untuk bertindak cerdas, dewasa, strategis, penuh taktik, dan tidak ceroboh. Itu phronimos. Kita jadi hamba-hamba Tuhan harus phronimos. Harus strategik, penuh taktik, dewasa dalam berpikir. Jangan sekedar hidup suci. Hidup suci itu harus, tapi tidak ada gunanya kalau kita tidak phronimos. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kita bukan alat yang cuma ditaruh, tapi kita ini alat yang dipakai oleh Allah. Jadi harus berguna. Berguna ini loh yang dikatakan strategik. Berguna ini loh yang akan membuat kita memiliki karakter baik. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini memberi nasihat. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Bukan ikatlah persahabatan dengan mamon ya, bukan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Artinya Bapak Ibu, gunakan uang atau kekayaan yang kita pegang untuk membentuk kebaikan sehingga terbangun persahabatan yang bermanfaat di kekekalan. Bersahabat dengan siapa? Ya persahabatan dengan yang punya sorga. Bagaimana caranya? Kalau kita membentuk pribadi yang baik, kalau kita membentuk karakter kita menjadi pribadi yang baik, sama seperti Allah yang baik, maka kita disebut sahabat. Kita layak di sana karena kita sahabatnya. Ya. Jadi jangan gunakan uang itu untuk kesenangan sendiri. Gunakan untuk membentuk karakter baik. Biasakan diri berbagi, biasakan diri memberi.
Karakter ini akan terbentuk menjadi baik, tidak pelit, dan kita dianggap sahabat Allah. Selama kita pelit, kita bukan sahabat Allah loh. Bapak Ibu, mari kita menggunakan mamon yang tidak jujur, ya, untuk kita bersahabat dengan Allah. Dalam hal ini bukan berarti menyuap Tuhan dengan perbuatan baik, tetapi membentuk karakter baik seperti Allah, sehingga layak disebut sahabat Allah. Kita baca Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jelas Bapak Ibu, hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi sahabat tahu. Jika kita tahu Allah itu baik, memberi matahari, memberi hujan bagi manusia, maka kita harus membentuk karakter baik seperti Allah baik. Kalau kita tahu Allah itu baik, jadilah kita orang baik yang mau berbagi bagi sesama kita, bagi orang miskin. Karakter yang sama itu loh yang membuat kita disebut sahabat. Kalau hamba cuma disuruh tapi enggak ngerti. Hamba itu selalu disuruh, diperintah A, diperintah B, tapi enggak ngerti maksudnya. Tapi kalau sahabat, dia tahu apa yang dia perbuat. Seorang sahabat tahu hati sahabatnya. Hati sahabatku itu suka berbagi, maka aku akan berbagi yang sama. Karena aku senang bersahabat dengan Allah. Jadi kita disebut sahabat Allah ini jika kita punya karakter yang sama Bapak Ibu. Ya. Kita harus membentuk kebaikan sehingga terbangun persahabatan dengan Allah. Inilah yang bermanfaat di kekekalan. Jelas bukan menyuap Tuhan dengan perbuatan baik ya, tetapi memiliki karakter yang sama baik, seperti Allah baik, sehingga layak disebut sahabat Allah, sehingga kita layak ya masuk dalam kerajaan Allah, makan semeja. Karena karakternya sama. Kalau pinjem istilah minggu lalu, kita pakai baju yang pantas, yang sama. Kita memiliki gairah yang sama. Baik. Bapak Ibu, ini penting. Kemudian Yesus melanjutkan nasihatnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, ini berarti setiap orang perlu memiliki karakter yang bisa dipercaya dalam melakukan perkara-perkara kecil. Perkara kecil yang dimaksud di sini adalah urusan keuangan atau urusan materi yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sehingga orang yang bisa dipercaya dalam hal keuangan bisa pula dipercaya hal-hal besar, yaitu keselamatan abadi. Kalau urusan keuangan saja kita gagal mengelola sesuai kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah diizinkan Tuhan menjadi raja, ikut memerintah sebagai raja di kerajaan Allah. Tidak mungkin. Uang kecil, uang receh yang dipercayakan pada kita tidak mampu kelola dengan baik. Tidak mungkin Tuhan percayakan sebuah jabatan, sebuah posisi pelayanan di kerajaan sorga, enggak mungkin. Kalau kita terbiasa korup
dengan berkat yang Tuhan beri, ya tidak akan pernah dipercaya pelayanan di kerajaan Allah. Kita tidak akan pernah menjadi imamat yang rajani. Kenapa? Ya bakal korupsi juga. Yang dimaksud korup itu apa? Berkat yang kita terima itu sebetulnya titipan. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Uang kita milik Tuhan, materi yang kita punya itu milik Tuhan. Bukan milik kita Bapak Ibu. Kalau tidak kita kelola dengan baik milik Tuhan, kita tidak dipercaya hal-hal kekal. Ini bukan milik kita loh Bapak Ibu. Hal kecil adalah masalah materi, masalah uang yang dipercayakan Tuhan pada kita. Ayo gunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk enak sendiri, hanya untuk istriku, suamiku, anakku, cucuku, bukan. Gunakan untuk yang lain. Kalau kita tidak menggunakan untuk yang lain, untuk berbagi bagi sesama, untuk menolong yang kekurangan, kita korupsi loh. Menyenangkan diri sendiri dengan uang yang dipercayakan pada kita, itu korupsi. Orang yang bisa dipercaya dalam hal keuangan, bisa pula dipercaya perkara besar, yaitu keselamatan abadi. Bapak Ibu, integritas harus dimulai dari hal kecil, dari hal remeh-temeh. Keuangan yang kita pegang sekarang, meskipun Anda pahami itu sebagai hasil kerja Anda, itu tetap titipan Tuhan, bukan milik Anda. Kok gitu Pak? Percaya, itu bukan milik Anda. Bukan milik kita. Kenapa? Suatu saat Anda mati, Anda tidak bawa sepeser pun. Yang menjadi milik Anda itu yang melekat pada Anda selamanya. Bahkan di balik kubur pun Anda miliki. Apa itu? Karakter. Memahami ini tidak mudah. Karena orang terbiasa dengan merasa memiliki banyak. Padahal segala sesuatu yang kita miliki bukan milik kita. Itu titipan yang harus dikelola untuk kemaslahatan sesama. Bukan diri kita saja. Ini keren loh sebetulnya. Cuman jarang pendeta bisa ngomong apa adanya. Jarang. Kenapa? Ya termasuk pendetanya merasa persembahan itu miliknya juga kan? Sama. Dia tidak berani ngomong begitu. Karena merasa persembahan yang dia dapat dari gereja itu miliknya. Padahal bukan. Bukan. Selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini artinya Bapak Ibu, jika kita tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, tidak bijaksana mengelola harta yang menyilaukan ini, yang menipu ini, siapa yang akan mempercayakan kepada kita kebenaran yang sesungguhnya? Jika mengelola harta yang Tuhan percayakan saja tidak mampu, ini kan harta-hartanya Tuhan, bukan harta kita. Kalau mengelola harta Tuhan saja tidak mampu, maka tidak akan ada kebenaran yang akan menjadi milik kita. Kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Baik aletheia maupun dikaiosune, jika melola keuangan saja tidak mampu. Bapak Ibu, harta yang kita punya itu hanya titipan, bukan milik kita. Sebab tidak dibawa mati. Semua kita akan meninggalkan harta kita. Tetapi karakter yang kita bawa itu untuk selamanya. Jadi kalau kita mati tidak membawa karakter yang baik seperti Allah, kita nggak disebut sahabat Allah loh.
Itu sebabnya gunakan uang yang Tuhan percayakan ada pada kita untuk membentuk karakter yang baik. Cara paling gampang, murah hati, mau berbagi, suka menolong. Karakter inilah yang akan kita bawa pulang saat kita mati. Karakter baik inilah yang Tuhan hargai di kekekalan. Karena rupiah, apalagi dolar juga nggak akan berlaku di sana Bapak Ibu. Kalau hal dalam uang, ya kalau dalam hal uang kita tidak dapat dipercaya, kamu gunakan hanya untuk kesenangan dirimu, istrimu, anakmu, cucumu, siapapun. Kita nggak bisa dipercaya. Kenapa? Ya memang manusia cenderungnya hanya egois kan? Tuhan ingin kita tidak terbelenggu, berani melepas segala milik. Itu termasuk uang. Ini kan masih satu rangkaian khotbah sebetulnya. Lepas segala milik. Belajarlah berbagi sampai terbentuk karakter. Karakter ini loh yang Tuhan hargai di kekekalan. Ini loh kebenaran yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Uang enggak bisa. Uang itu milik Tuhan, berkat itu milik Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Di sekitar kita banyak orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita sebetulnya. Cuman kita enggak merasa. Itu. Kita merasa tanggung jawab kita hanya istri, anak-anak kita. Padahal Tuhan percayakan sekitar kita, manusia di sekitar kita, itu kepada kita. Paling gampang gereja, lingkungan, tetangga, itu paling gampang, itu dipercayakan pada kita loh. Jangan tutup mata. Jangan senengi dewe. Jangan berat sebelah. Anakku makan ayam, tonggoku tempe tahu cukup. Jangan. Ini kan bentuk kasih. Kalau kita tidak bisa adil sama tetangga, sama sesama kita, apa kita bisa adil di kekekalan besok? Tetap aja biake kayak gini, karakternya seperti itu. Belajar Bapak Ibu, memberi yang pantas. Tuhan Yesus sedang menasihati orang Yahudi saat itu agar bijaksana dalam hal keuangan atau materi. Tidak pantas seseorang tidak pantas seseorang memperoleh rumah abadi jika dalam hidupnya hanya foya-foya menyenangkan diri sendiri. Menghabiskan uang atau materi untuk kesenangan sendiri. Tidak pantas orang itu dapat rumah abadi. Ayo kita berani merenung. Saya berani ngomong gini karena saya benar-benar serius melepas segala milik. Serius benar-benar melepas dalam hal keuangan. Kalau tidak berani, meskipun saya belum tuntas 100, saya belajar. Saya belajar, apa yang saya makan itu yang orang lain makan. Ya ini mungkin remeh dan mungkin Anda semua bisa lakukan ini. Tetapi ini yang saya lakukan. Apa yang ada di meja makan saya, itu yang dimakan Yemi. Betul Yem? Saya tidak akan membeda-bedakan kok. Siapapun yang dimakan Bas, iya, saya tidak beda-bedakan. Bahkan kalau Pak Hendra mau ya boleh, tapi masalahnya kan mengandung babi. Bapak Ibu, ayo kita belajar, ya, memperhatikan orang lain. Kalau anak kita bisa sekolah, anak orang lain, anak tetangga harus sekolah.
Usahakan sebisa mungkin. Yang primer ya, yang primer, yang penting, yang merupakan kebutuhan, bukan keinginan. Ayo usahakan. Bapak Ibu, jika orang dunia bisa cerdik bijaksana membentuk kebaikan dengan memotong sebagian uang tagihan, ya kan? Bendahara yang tidak jujur ini kan motong. Ya. Utangmu berapa? Gitu ya. 100, tulis 80, berarti kan dikasih diskon 20. Gitu ya. Jika orang dunia saja bisa cerdik dengan membentuk kebaikan dengan memotong sebagian uang tagihan, sehingga kebaikannya kelak akan diingat oleh penghutang, mengapa anak-anak terang tidak bisa melakukannya? Sehingga kebaikan diingat Tuhan. Kenapa tidak kita beri kemurahan kepada orang yang berhutang pada kita? Kenapa tidak kita bisa berikan kemurahan kepada orang yang membutuhkan? Supaya suatu saat Tuhan akan mengingat kita. Ini orang baik. Kamu masuk rumah abadi. Tapi kalau nggak ada yang kita bisa lakukan, tidak terbentuk karakter baik, ya susah. Saya memberi Pak, saya bukan tidak memberi, saya itu memberi. Ingat loh Bapak Ibu, semua orang itu memberi bisa. Tapi yang Tuhan maksud, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit, sedikit dituntut. Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan. Ada orang tua miskin memberi 2 peser kepada bait Allah. Itu lebih banyak jika dibanding ahli Taurat orang Farisi yang punya banyak uang memberi sekantung uang. Maksudnya apa? Wanita miskin itu memberi 2 peser, itu memberi seluruh uangnya untuk makan hari itu. 2 peser itu gaji 1 hari. Sedangkan orang kaya memberi sekantong uang, itu sedikit dari kekayaannya hari itu loh. Paham ya? Jadi seberapa banyak uang kita, ya Anda harusnya berpikir bagaimana menyalurkan ini sebanyak mungkin kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Loh, kok kayak gitu Pak? Loh, makna harafiah perumpamaan ini seperti itu. Makna harafiah pengajaran Tuhan itu seperti itu. Saya berusaha Bapak Ibu mengajarkan semurni-murninya. Perkara Anda mampunya 10% dari 100% dalam memberi, silahkan. Itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya hanya mengajar sesuai dengan apa yang tertulis. Anda mampu memberi 50% dari 100% uang Anda, ya itu prestasi Anda. Anda mampu memberi 75% uang Anda dari 100% uang Anda, ya itu kemampuan Anda. Emang ada kayak begitu Pak? Ada. Saya dengar ada seorang konglomerat berani melakukan itu. Kalau nggak salah Colgate, yang punya Colgate, dia ngomong, saya berikan 90% uang saya untuk pelayanan. Bapak Ibu, ini ajakan Tuhan untuk hidup bijaksana. Ini ajakan Tuhan untuk hidup cerdas, cerdik, logis. Logis itu ini loh Bapak Ibu. Logis itu kita mau mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya karena Allah itu baik. Kalau sampai aku mati tidak terbentuk karakter baik, itu tidak bijaksana. Kalau sampai mati terbentuk karakter baikku, itu bijaksana, itu cerdik. Sehingga kita diterima oleh Allah pemilik rumah abadi. Itu maksudnya. Ayo persiapkan supaya kita punya warna yang sama sebelum kita nutup mata. Itu cerdik.
Harta yang dipercayakan Tuhan pada kita adalah milik Tuhan. Jangan dipakai sendiri. Bagikan kepada orang yang membutuhkan. Maka kebaikan itu akan diingat oleh Tuhan. Kita baca yuk Matius 25 ayat 40. Sering orang Kristen melupakan ayat-ayat remeh-temeh ini. Padahal ini penting, bukan remeh-temeh. Matius 25 ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Apa yang membuat Tuhan terkesan? Jika kita memperhatikan, jika kita menolong orang lemah, orang yang membutuhkan. Hati Bapak itu. Saya sebagai Bapak Ibu, suatu saat akan mati, meninggalkan anak-anak saya. Seringkali dalam diskusi keluarga, saya ngomong sama anak-anak saya, 3 cewek ini. Ayo kalian harus rukun. Kalian harus saling menolong. Saling menopang. Demikian Bapak di sorga yang memiliki kita sebagai anak-anaknya. Juga berharap kita menolong saudara-saudara kita. Kita kan satu keturunan dari Allah yang Esa itu. Jangan pelit. Tolonglah sesamamu. Karena sesamamu juga anak Allah juga kan. Sesama manusia ini anak-anak Allah. Bahkan mereka yang tidak percaya agama lain. Sesama manusia ini kan keturunan Allah. Perhatikan. Ayatnya jelas. Kalau kamu memperhatikan mereka yang membutuhkan. Kamu memperhatikan Allah. Kebaikan Tuhan itu bisa diaplikasikan. Manusia saja yang kadang-kadang terlalu berimajinasi. Sebetulnya apa yang diperintahkan Tuhan itu jelas. Ayo persiapkan kekekalan. Caranya gimana? Perhatikan orang lain. Bentuk karakter baikmu dengan sikap memberi. Sikap murah hati. Seperti Allah murah hati. Kamu akan diterima di kemah abadi. Karena Allah juga murah hati. Simple. Kenapa ini terus yang ditekankan Tuhan? Karena Tuhan tahu manusia itu egois. Manusia itu mementingkan kepentingan sendiri-sendiri. Amin Bapak Ibu. Halo, berubah yuk. Kalau kita bisa Bapak Ibu dipercaya dalam hal kecil ini gitu ya. Berbagi itu hal kecil loh Bapak Ibu. Maka kita akan dipercayakan kebenaran yang sesungguhnya. Apa? Masalah-masalah di kekekalan jauh lebih kompleks dari cuman bagi-bagi. Kalau kita berbagi saja tidak mampu, mau dipercaya sebagai imamat yang ngerajani, ngurusi kerajaan sorga yang begitu, tidak mungkin. Karakter pelit dipelihara ya tetap pelit. Nggak akan di surga jadi murah hati, nggak akan. Disinilah kita harus merubah karakter itu. Ya, segala macam kebaikan, latihlah sejak hidup. Bukan hanya berbagi, ini kan hanya satu contoh. Yang Tuhan tembak yang paling melekat. Tapi dalam kebaikan yang lain, ayo kita latih. Ya, karena kelemahan masing-masing orang itu spesifik kan. Kemudian Yesus menegaskan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci dia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Anda mau terikat pada Allah atau terikat pada uang? Anda ngemani Allah atau ngemani duit? Nah itu maksudnya.
Seseorang yang mengaku hamba Allah seharusnya tidak mengabdi kepada materi atau uang. Seorang hamba Allah sudah seharusnya tidak terikat apapun, sehingga mampu mengabdi kepada Allah dengan sepenuh hati. Kalau masih terikat gak bisa Bapak Ibu. Seorang hamba Allah harus sepenuh hati kepada Allah, tidak terikat apapun. Sehingga dia mau dan mampu digerakkan Tuhan untuk berbagi, untuk menjalankan perintahnya, untuk melakukan kehendaknya. Kalau dia masih terikat pada mamon, dia nggak akan bisa membagikan mamonnya. Jika dia masih terikat pada uangnya, dia nggak bisa berbagi hidup dengan sesamanya. Jadi berkat itu nggak bisa karena terikat. Kalau kita mau berbagi hidup dengan sesama, ya kita harus belajar. Tidak terikat pada apa yang kita miliki. Sehingga apa yang kita miliki bisa kita bagikan. Kan gitu. Simple kok sebetulnya. Selama seseorang cinta uang, memberi nilai tinggi kekayaan, maka seseorang tidak akan mau dan tidak akan mampu mengabdi pada Allah. Tidak bisa. Nggak lentur. Suruh ngiri-ngiri, suruh kanan-kanan, ini lentur. Tidak bisa. Ayo beri tetanggamu kiri, tidak bisa. Pelit. Eman duitku Tuhan. Ayo berikan ke kanan, tidak bisa. Ini deposito untuk keluargaku Tuhan. Selalu ngenyang. Karena masih terikat. Tetapi kalau nggak terikat, seorang hamba Allah yang nggak terikat uang, dia disuruh kasih. Kasih sebelahmu, kasih. Kasih musuhmu, kasih. Nggak terikat. Bapak Ibu, ada satu peribahasa yang menurut saya baik. Kalau kita memberi, itu bukan karena siapa dia yang kita beri. Kalau kita memberi, itu karena kita siapa. Ngerti maksudnya enggak? Kalau kita memberi orang miskin, bukan karena dia miskin. Tetapi kalau kita memberi si miskin, karena saya tahu saya anak Allah. Saya saluran berkat. Saya hambanya. Memberi itu bukan karena dia miskin, dia perlu dibantu, atau dia kelaparan. Kita memberi itu karena kita tahu siapa kita. Kita hamba Allah. Harus cerdik, harus bijaksana dalam hidup. Sebelum waktunya selesai, kita harus merubah karakter kita. Amin Bapak Ibu. Jangan tegang. Cukup ya.